أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, sebentar ya. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 7 Jumadal Ula 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang sudah disebarkan mungkin melalui pengumuman, dan kita mempunyai tempat yang baru. Saya tidak tahu kapan pindahnya ke sini. Yang jelas, jika ada satu dan lain hal, maka dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu, memerlukan kesabaran dan keyakinan agar benar-benar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ganjaran bagi orang-orang yang beriman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata, "Bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din." Dengan kesabaran dan keyakinan, maka kepemimpinan, kedudukan yang tinggi
akan dicapai dalam beragama. Apapun alasannya, maka kalau seandainya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah mendapatkan rintangan di sana sini, maka hendaknya bersabar. Bersabar, dan dengan kesabaran tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang luar biasa. Saya ingin menyebutkan sebuah penemuan menarik tentang amalan-amalan yang diganjar tanpa batas. Amalan-amalan yang pahalanya tanpa batas. Perhatikan, saya ingin menyebutkan sebuah konsep dulu. Konsepnya adalah menahan sesuatu karena takut kepada Allah, padahal mampu kita untuk mengerjakannya. Tidak ada yang menahan untuk kita mengerjakannya, tetapi tetap kita tahan karena Allah, maka pahalanya tanpa batas. Ini konsepnya. Saya sering sekali menyebutkan dalam kajian-kajian saya tentang beberapa konsep. Contoh yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini contoh konsep yang lain sebelum saya jelaskan konsep tadi. Imam Ibnu Katsir menyebutkan, man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udziba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu dan dia dahulukan kecintaan terhadap sesuatu tersebut dibandingkan ketaatan kepada Allah, niscaya dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Contohnya, Abu Lahab lebih mendahulukan cintanya kepada Ummu Jamil, istrinya, dibandingkan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan istrinya sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Lahab juga akhirnya membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih dahulukan cinta kepada istrinya dibandingkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di akhirat yang akan menyiksa Abu Lahab siapa? Istrinya. Nah, itu konsep dan itu contohnya. Nah, konsep yang saya sebutkan tadi, menahan sesuatu karena Allah. Lihat ya, menahan sesuatu karena Allah, habsun nafsi lillah, menahan sesuatu karena Allah, padahal dia mampu dan tidak ada yang menghalanginya, tetapi dia tahan karena Allah, maka pahalanya apa? Tanpa batas. Ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Contohnya saya sebutkan 3. Salah satunya yang berkaitan dengan sabar tadi. Sabar dari segala macam jenis. Sabar itu ada 3. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam menjauhi maksiat, dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang buruk yang dituliskan untuknya. Padahal kalau orang sabar, dia apa? Pengertian sabar, menahan lisan untuk mengeluh-ngeluh kepada manusia. Menahan perasaan untuk merasa tidak puas kepada apa yang Allah takdirkan, dan menahan anggota tubuh untuk membuat kerusakan ataupun kehancuran. Ini orang yang sabar dengan segala macam bentuk kesabaran tadi. Sabar mengerjakan ketaatan, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi takdir yang buruk. Nah, ketika dia tahan dirinya, saya beri contoh misalkan, ya, seseorang sabar dalam mendapatkan musibah. Dia mampu lisannya untuk berkata-kata meraung-raung. Suami yang dia cintai sangat dia cintai. Saya pernah dapati seorang majikan di Arab Saudi membawa TKW-nya,
ke kantor saya waktu itu. Kemudian kata sang majikan ini, kalau si perempuan ini tidak mau bekerja di rumah kami, tidak mengapa. Mungkin dia punya permasalahan. Kami tahu dan semua orang punya permasalahan. Dan kami sudah anggap dia sebagai adik anak perempuan kami sendiri, adik kami perempuan atau anak perempuan kami sendiri. Tapi masalahnya si perempuan ini 3 hari 3 malam menangis, tidak mau makan, tidak mau minum. Ini kalau meninggal kami yang bermasalah. Di samping berdosa kepada Allah, kemudian kami yang akan berurusan dengan pemerintah Arab Saudi, kata orang Saudi ini. Lalu saya tanya, ibu ada apa? Kenapa ibu tidak mau makan, tidak mau minum selama 3 hari 3 malam? Akhirnya sang ibu belum berkata-kata, sang ibu sudah menangis habis-habis. Wah, menangis, meraung-raung. Ibu sabar, saya bilang sabar. Ada apa bu? Kenapa harus terjadi pada saya? Lihat, lisannya sudah mulai tidak terjaga. Orang sabar itu menjaga lisan. Kenapa harus terjadi pada saya, Ustaz? Apa bu yang terjadi? Beliau bilang, anak saya meninggal ditabrak orang. Oh, itu masalahnya bu. Itu sudah 50.000 tahun sebelum penciptaan adanya bumi dan langit sudah ditakdirkan sedemikian rupa bu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan ibu kan kalau seandainya punya suami, ibu bisa bergaul lagi dengan suami ibu dan mudah-mudahan diberikan lagi anak. Tidak bisa Ustaz. Kenapa nggak bisa bu? Ibu kan bisa bergaul. Nggak bisa Ustaz. Pada hari yang sama suami saya kaget mendengar anaknya tabrakan. Dia cepat-cepat keluar dari kantornya, kemudian meninggal juga tabrakan di tengah jalan yang lain. Taib ibu masih muda, masih cantik, bisa menikah dengan laki-laki lain? Tidak bisa Ustaz. Kenapa nggak bisa? Begitu cintanya kah? Tidak Ustaz, bukan masalah itu. Rahim saya sudah diangkat Ustaz. Ya, subhanallah. Ya. Pada saat ini seorang muslim semestinya tahan lisannya, tahan perasaannya untuk tidak puas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tahan anggota tubuhnya untuk merusak. Itu sabar. Nah, ketika orang menahan diri padahal dia mampu melampiaskan, tidak ada yang menahannya untuk melampiaskan hal tersebut kecuali dirinya sendiri, tetapi dia tetap tahan karena Allah, apa yang akan didapatkan? Pahala tanpa batas. Nanti saya akan sebutkan ayatnya, ya ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, sabar dalam menjauhi maksiat. Masih ingat kan hadis riwayat Bukhari yang mana sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jenis dari, mungkin bapak dan ibu sudah hafal 7 orang tersebut. Imam adil, orang yang berteman dan bertemu karena Allah, itu hafal kita. Tapi yang paling penting di sini sebenarnya adalah apa jenis amalan dari amalan 7 orang tersebut. Salah satunya adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Salah satu dari 7 orang tersebut adalah rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seorang lelaki maksud saya, diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan. Kenapa disebutkan kedudukan? Karena kalau yang ngajak tidak punya kedudukan ditangkap Satpol PP. Yang ngajak tidak punya kedudukan ditangkap sama Satpam. Tapi yang ngajak punya kedudukan, dia entah orang yang berada, punya pangkat, punya jabatan, disegani, punya kedudukan. Maka seperti Zulaikha dalam kasusnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Zulaikha, semua tutup pintu dari luar. Dan di situ letak kuatnya iman Nabi Yusuf alaihissalam. Semua tutup pintu dari luar, tidak ada yang boleh buka.
Dan Nabi Yusuf pada waktu itu sebagai budak, yang artinya budak mau diapakan oleh tuannya, apa saja silakan. Tetapi Nabi Yusuf lebih memperbudakkan diri kepada Allah, lebih sabar untuk menahan hawa nafsunya. Dan subhanallah, di sini ada faedah menarik juga tentang cerita Nabi Yusuf nantinya. Yang jelas, seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan, wajamal, dan kecantikan. Kalau yang ngajak, ya mohon maaf, face-nya biasa-biasa saja, ya istri saya juga lebih mending daripada ente, kan gitu. Tetapi ketika dia yang ngajak adalah cantik, tetapi si laki-laki ini mengatakan apa? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Mampu, ya lihat, dia menahan dari maksiat kepada Allah, padahal mampu dia melampiaskannya. Tidak ada yang menghalanginya. Yang ngajak perempuan nggak kok? Tidak ada yang menghalanginya. Tapi dia tetap tahan maksiat tersebut karena Allah. Maka pahalanya apa? Tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Orang yang sabar, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran orang-orang yang sabar tanpa hisab. Ini dalilnya. Surat Az-Zumar ayat 10. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya menahan sesuatu karena Allah, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, tidak ada yang menahan dirinya untuk melampiaskan hawa nafsunya tersebut kecuali Allah, maka pahalanya tanpa batas. Sama sekarang ibu-ibu, saudara-saudari, bapak-bapak yang meluangkan waktu menahan diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang aturan hari Sabtu, hari libur, kita mungkin ingin ke sana, ingin ke sini, nonton ini, nonton itu. Kita luangkan waktu, kita tahan diri kita untuk, ya, padahal mampu kita melaksanakan, tidak ada yang menghalangi kita. Kecuali karena hanya ingin datang ke majelis ini untuk Allah, maka pahalanya apa? Tanpa batas. Contoh yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan anak manusia miliknya. Maksud dari hadis ini adalah setiap ibadah apapun jenisnya, itu akan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan pahalanya ini. Kalau baca Quran satu hurufnya diganjar 10, 10 diganjar satu kebaikan dikalikan 10 kebaikan. Kalau bersedekah, pahalanya adalah orang yang bersedekah 1 maka akan dilipatkan menjadi 700, 700 dilipatkan lagi. Ada batasannya. Kecuali puasa. Orang yang pahalanya sholat, pahalanya adalah kalau sholat 5 waktu maka dia akan terhapus dosa-dosanya. Sebagaimana orang yang mandi di sebuah sungai 5 kali sehari. Begitulah sholat menghapuskan dosa-dosa manusia selama sehari semalamnya. Pahalanya ada. Haji yang mabrur, ya, walaisal hajjul mabrur jazaun illal jannah. Tidak ada pahala bagi haji yang mabrur, dalam riwayat yang lain bagi umrah yang mabrurah, kecuali surga. Ada pahalanya, tetapi khusus puasa. Kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, ana ajzi bi, aku yang akan mengganjarnya langsung. Artinya tidak ada yang tahu pahala puasa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi amalan puasa masuk konsep yang kita sebutkan tadi. Menahan karena Allah, menahan sesuatu maksiat karena Allah, padahal dia mampu melampiaskannya. Tidak ada yang menahan dirinya dari melampiaskan hal tersebut, maka pahalanya apa? Tanpa batas. Coba kita kali lagi puasa, dan khusus puasa ini kita bisa belajar ikhlas di dalamnya. Ya, makanya ada
faedah menarik dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, bahwa dengan puasa seseorang bisa belajar ikhlas. Puasa, dia ketika berwudu mungkin dia berkumur-kumur. Apa yang kita lakukan kalau kita berkumur-kumur dan kita sedang berpuasa? Kita sangat jaga, satu tetes pun tidak boleh masuk. Padahal tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu amalan kita yang memasukkan satu tetes air. Kenapa? Karena kita tahan karena Allah. Di situ letak istimewanya puasa. Makanya konsepnya tadi, menahan maksiat karena Allah, padahal mampu melaksanakannya. Tidak ada yang menahan dirinya untuk melakukan maksiat tersebut, tapi dia tahan karena Allah. Maka pahalanya tanpa batas. Saya beri contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Di perkantoran, di pasar, ketika kita beraktivitas, kita mampu untuk melakukan maksiat. Tapi kita tahan karena Allah, dan tidak ada yang mampu menahan tersebut, ya, kecuali karena kita lakukan karena Allah, pahalanya tanpa batas. Orang yang kecanduan melihat hal-hal yang diharamkan, sudah jenggotan, sering ikut kajian, masih suka nonton sinetron, ya, Ustaz, di dalamnya terdapat pelajaran katanya, kemanusiaan, trik iblis. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tahan karena Allah, tidak ada yang menahannya tersebut, padahal dia mampu. Padahal dia mampu, kemudian tidak ada yang menahannya kecuali karena Allah. Maka pahalanya apa, Pak? Tanpa batas. Ini konsep. Bapak ibu saudara-saudari, mudah-mudahan yang seperti ini. Maka saya tadi berbicara, saya tidak tahu apa alasannya pindah. Yang jelas itu permasalahan panitia, ya, ke sini. Maka sabarlah. Sabar, ya. Contoh yang lain, orang yang sabar yaitu orang yang memaafkan. Mampu dia melampiaskan hawa nafsu. Bahkan ada manusia-manusia jenisnya pendendam. Iya Ustaz, saya di dunia sih maafkan, biarkan aja. Pokoknya nanti di akhirat saya tagih dia. Bagusan mana Bapak Ibu? Ya, kita punya masalah banyak di akhirat atau selesaikan di dunia? Ya, tapi itu berat. Kadang-kadang kita harus melawan hawa nafsu. Dia sudah menjelekkan bapak saya, Ustaz. Keturunan saya 7 turunan. Apalagi kalau sudah bawa harga diri. Itu susah untuk memaafkan. Makanya Rasulullah SAW lihat, luar biasanya beliau. Tidak ada yang seperti beliau. Pernah Ustaz Firanda ngisi kajian dengan judul Mu'jizat Akhlak Rasulullah SAW. Luar biasa. Salah satu yang tidak pernah dicontoh oleh manusia adalah akhlak yang sangat pemaaf. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ingat penaklukan kota Makkah. Ketika beliau mengatakan, "Man dakhala baitallah fahuwa amin." Barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia aman. Barang siapa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia aman. Bayangkan Rasulullah SAW dalam keadaan beliau diintimidasi ketika di Mekah, kemudian disiksa, kadang-kadang dicela, dihina dengan celaan, berbagai macam celaan, tukang sihir yang kena sihir, orang gila, kemudian tukang syair, tukang dongeng dan segala macam. Kemudian akhirnya beliau memerintahkan kepada para sahabatnya hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke kota Madinah, sampai akhirnya pada suatu ketika Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, beliau masih dicela, dihina. Beliau sabar. Ketika beliau sudah menang, Pak, kalau ada orang yang nginjek-nginjek kita, pas kita berada di atas bagaimana? Tak balas itu. Ya. Ini tidak, Rasulullah SAW tidak. Coba perhatikan. Ketika beliau sudah menaklukkan kota Mekah, beliau mengumpulkan seluruh orang-orang kafir Quraisy. Beliau mengatakan kepada mereka, "Ma tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Apa yang kalian kira aku akan berbuat terhadap kalian semua? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Idhabu fa antum tulaqa."
Silahkan kalian pulang. Pulang ke rumah kalian masing-masing. Kalian bebas. Setelah sedemikian rupa disiksa, dihina, dicela, kemudian beliau setelah itu, ilhabu antum mutlaqa. Silahkan kalian pulang. Kalian bebas. Ada yang sanggup seperti itu. Tidak heran setelah ini Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Man taqama li Rasulillah, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qattu illa an tuntahaka hurumatullah fayantaqimu lillah." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas dendam untuk dirinya kecuali ketika hukum-hukum Allah dilanggar, maka beliau membalas dendam karena Allah. Dan ini sulit, Pak. Dan salah satu amalan yang tanpa batas mampu kita untuk membalas dendam, kita tahan, tidak ada yang menahan itu kecuali karena Allah, maka pahalanya apa, Pak? Tanpa batas. Tidak heran setelah ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wa la ya'tali ulul fadli minkum an yu'tu ulil qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan janganlah orang-orang yang diluaskan rizkinya oleh Allah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kisah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat bahwasanya ada seorang sahabat Nabi yang beliau biayai, orang ini miskin, kerabat Abu Bakar As-Siddiq, tetapi ikut-ikutan membicarakan kisah Aisyah yang didustakan oleh orang-orang munafik. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha melakukan perserongan dengan Safwan ibn Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Sahabat ini yang ikut-ikutan membicarakan berita itu, Abu Bakar As-Siddiq berjanji, saya tidak akan membiayai mereka lagi. Dibalas oleh Allah, "Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum?" Apakah kalian tidak ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Sebagaimana yang disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. "Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum?" Surat An-Nur ayat 22. "Wal ya'fu wal yasfahu." Maafkan, lapang dada. Ada orang kan kalau memaafkan tapi nggak lapang dada. Mau tahu contohnya, Pak? Kalau memaafkan, iya saya maafkan deh, tapi kalau ketemu lagi sama dia nggak bakalan saya ngeles lagi sama dia. Kalau ada perkumpulan, nanya, "Umi si Fulan ada nggak?" "Oh ada." "Ah malas ah." Ini nggak lapang dada nih. Allah memerintahkan dua, bukan sekedar memaafkan, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan lapang dada. Ganjarannya apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini muqaddimah. Mudah-mudahan setelah ini kita semakin sabar dalam menuntut ilmu, kemudian menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan kali ini beberapa kekeliruan dalam mendidik anak. Beberapa kekeliruan dalam mendidik anak. Sebelum itu saya kasih muqaddimah beberapa. Satu, anak adalah amanah. Apa yang Bapak pahami anak adalah amanah? Apa yang Ibu pahami anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala? Yang namanya amanah itu harus disampaikan kepada yang berhak. Dalam bahasa lain pula, yang namanya amanah adalah harus dijaga sesuai dengan amanahnya. Nah, anak adalah amanah berdasarkan hadis. Ya, perhatikan, amanah yang dimaksudkan pada anak itu apa? Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, makna 'alal fitrah huwa 'alal Islam. Makna
Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maksudnya adalah dia dilahirkan di atas Islam. Apa maksudnya? Dia mengenal penciptanya adalah Allah. Dia mengenal yang menciptakan dia dari tidak ada menjadi ada, yang memberikan rezeki kepada dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud di atas fitrah. Dan inilah yang namanya amanah pada anak yang ada di pundak para orang tua. Anda wahai para orang tua mempunyai anak, anak itu adalah amanah. Amanah pada anak apa? Harus dijaga dia atas fitrahnya selalu sampai meninggal. Imma orang tuanya meninggal duluan atau anaknya meninggal duluan. Paham maksud saya, Pak? Ketika kita mempunyai anak, maka kita katakan ini sosok anak ini adalah amanah. Apa Ustaz amanah itu pada anak? Yaitu menjaga sang anak agar selalu di atas apa, Pak? Fitrahnya. Apa fitrahnya? Makanya saya tadi menjelaskan fitrahnya itu adalah Islam. Maka tercela sekali orang tua yang kecolongan terhadap anaknya, yang akhirnya membiarkan anaknya berpindah agama karena dia sudah tidak amanah. Apalagi atas nama CENTA pindah agama. Ini saya lagi buat buku judulnya atas nama CENTA pindah agama. Orang-orang dahulu memperjuangkan keislamannya sangat luar biasa demi sebuah keakidah, demi sebuah agama. Silahkan harta hilang, silahkan harga diri hilang, silahkan keluarga mati semua, asalkan akidah saya tidak hancur. Lihat Ammar ketika melihat bapaknya, ibunya meninggal gara-gara mempertahankan akidah. Kemudian karena terpaksa beliau mengatakan sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy, maka beliau sangat menyesal. Beliau sangat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala apa? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap dalam keimanan. Artinya wahai Ammar, apa yang kau lakukan itu tidak mengapa. Karena engkau dalam keadaan terpaksa. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini, Ammar bagaimana merasakan berat ketika mengatakan kekafiran setelah dia mendapatkan keislaman. Ini tidak cuma atas nama cinta pindah agama. Wah Ustadz, ini nggak tahu permasalahan hati. Kalau sudah CENTA Ustadz, itu yang coklat, rasanya coklat Ustadz. Iya, siapa yang bilang? Ya, rugi. Hati-hati Anda kecolongan. Anak-anak perempuan Anda, jangan biarkan daripada Anda nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu kesalahan orang tua, ya, tidak tegas dalam perkara akidah. Nanti saya akan jelaskan insyaallah taala. Yang tadi yang ayat yang illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 106. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan bahwasanya anak itu adalah amanah. Amanahnya adalah Islam yang mana orang tua harus menjaganya sampai meninggal. Meninggal, imma yang meninggal adalah bapaknya, orang tuanya, ataupun yang meninggal anaknya duluan. Harus dijaga keislamannya sampai dia meninggal. Itu maksud amanah. Karena makanya saya di awal tadi mengatakan amanah itu apa? Amanah itu adalah menyampaikan sesuatu yang diamanahkan kepada yang berhaknya, atau memegang sesuatu sampai sesuai dengan apa yang diamanahkan. Anak adalah amanah, berarti orang tua di beban di pundaknya bagaimana sang anak ini tidak berubah fitrahnya. Dan kita katakan fitrah di sini adalah di atas apa? Islam. Apa dalilnya? Dalilnya surat Ar-Rum ayat 30. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah", setiap bayi dilahirkan di atas fitrah,
fitrah di sini maksudnya adalah Islam? Dalilnya surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha." Maka ya, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dirikanlah wajahmu untuk agama yang lurus. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan manusia atasnya. Lihat. Ya, itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai fitrahnya manusia. Jadi beragama yang lurus. Makanya setelah hadis tadi, setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassirani wa yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai kaum Yahudi, sebagai seorang Nasrani, atau sebagai seorang Majusi penyembah api. Ini berarti orang tua sudah tidak amanah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini mukaddimah. Yang kedua, anak adalah nikmat. Anak adalah apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah pemberian Allah pada kalian. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat, "Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura." Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Yang artinya Allah dengan kehendaknya memberikan anak kepada siapa yang dikehendakinya, anak laki-laki. Dan Allah menyebutkan di sini pakai kata hibah. Makanya pemberian orang tua kepada anak itu disebut dengan hibah. Sang orang tua membelikan mobil untuk anaknya, itu hibah orang tua kepada siapa? Anaknya. Hibah. Karena Allah memakai yahabu liman yasha'u dzukura, liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah memberikan hibah, yaitu hadiah, kepada siapa yang dikehendakinya, anak-anak perempuan, dan Allah memberikan hibah kepada siapa yang dikehendakinya, anak laki-laki. Atau Allah mengawinkan keduanya, yaitu Allah memberikan kepada orang tua baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqiman, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi siapa yang dikehendakinya mandul, tidak mempunyai anak. Ini ayat dan hadis yang saya bacakan tadi riwayat Imam Hakim menunjukkan anak itu adalah nikmat. Kalau sudah berbicara nikmat Bapak Ibu saudara-saudari, maka nikmat itu akan ditanya. Sebagaimana dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian benar-benar akan sungguh ditanya pada hari itu, pada hari hisab, tentang naim, tentang anak-anak kalian. Maka perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu mempersiapkan pertanyaan Allah untuk perihal anak kita? Anak adalah nikmat tambah sekaligus ujian. Ini mukaddimah yang ketiga. Anak adalah nikmat, kemudian anak sekaligus juga ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang banyak sekali anak, ya, banyak sekali ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui anak. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebelum itu saya agak kurang tadi menjelaskan perihal yang kedua, anak itu nikmat maka harus disyukuri. Dan anak itu nikmat maka harus disiapkan jawaban atas pertanyaan tentang anak nantinya. Harus disyukuri. Jangan nanti kalau seandainya seorang orang tua dia mendapatkan anak, aduh, bobol lagi. Aduh, kecolongan lagi. Kok dapat anak disebut kecolongan tuh gimana? Ya.
Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Dan ingat, orang yang, perhatikan baik-baik ini, orang yang benci dengan adanya anak itu sifat jahiliyah. Yang benci terhadap datangnya anak, istri hamil, Mas, sudah telat 2 kali. Aduh, colongan kita ini. Ini unplanning ini. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini kebiasaan Arab jahiliyah, terutama kalau mereka memiliki anak perempuan. Perhatikan dalam surat An-Nahl ayat 58, 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Jika mereka diberikan kabar gembira untuk mendapatkan anak perempuan, maka wajah mereka menghitam. Mereka dalam keadaan marah. Yatawara minal qaumi ma min su'i ma busyira bih. Mereka menutup dirinya dari orang-orang kampung. Kenapa? Karena keburukan yang mereka dapatkan, yaitu ketika mendapatkan anak, terutama anak perempuan. Dan ketika orang Arab jahiliyah mempunyai anak perempuan, cuma ada 2 opsi. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Artinya, apakah anak ini tetap dibiarkan hidup, tetapi kita akan tercela sepanjang hidup dia, atau saya ingin menghilangkan kehinaan dari keluarga saya, maka saya harus tanam kubur hidup-hidup anak perempuan ini. Jadi poin yang kedua, anak itu adalah nikmat, maka bersyukurlah ketika mendapatkan anak. Di saat orang-orang berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan anak, ini malah ketika mendapatkan anak, aduh kecolongan lagi katanya. Ini bersyukur dan siapkan jawaban untuk pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita adalah akan dimintai pertanggungjawaban, terutama tentang anak-anak kita. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun anhum. Seorang lelaki pemimpin atas keluarganya dan penanggung jawab atas mereka. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa mas'ulun anhum wa an auladi. Dan seorang istri adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anak dari suaminya dan penanggung jawab atas mereka. Semua akan ditanya. Tentang anak-anak akan ditanya. Terutama nanti saya akan jelaskan termasuk kekeliruan orang tua yang memberikan apa saja kepada anak, tidak memperhatikan apakah sang anak perlu, apakah dengan apa yang kita berikan dari alat-alat atau apapun kepada sang anak dia akan lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan nanti insyaallah taala dalam kekeliruan dalam mendidik anak. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya katakan tadi, yang ketiga yaitu ini muqaddimah, anak itu adalah ujian. Dalam bahasa Arabnya fitnah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan beberapa ayat yang akan saya sebutkan tentang bahwasanya anak adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 28. Perhatikan ini baik-baik. Mudah-mudahan setelah ini kita lebih memperhatikan dan lebih hati-hati terhadap hak Allah dibandingkan ketika kita menghalalkan segala cara karena hanya untuk anak kita. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun 'azim." Ketahuilah bahwasanya bahwasanya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah ujian.
Kemudian itu penggalan ayat yang pertama. Di akhir ayat Allah berfirman, wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwasanya di sisi Allah terdapat pahala yang lebih besar. Apa korelasinya, hubungannya antara akhir ayat dengan sebelumnya? Allah berfirman, perhatikan ya, ketahuilah bahwasanya harta dan anak kalian adalah ujian. Stop di sini. Kemudian setelah itu Allah melanjutkan, dan ketahuilah bahwasanya di sisi Allah ada pahala yang besar. Para ulama tafsir menjelaskan, wahai manusia, ketahuilah bahwasanya di sisi Allah pahala lebih besar. Makanya ketika Anda mengurus anak, jangan menghalalkan segala cara untuk bisa mencukupi kebutuhan anak, akan tetapi meninggalkan pahala dari Allah. Karena pahala Allah lebih besar daripada hanya Anda memberikan kebutuhan untuk anak Anda. Paham maksud saya, Pak? Jadi artinya sebagian orang tua kadang-kadang karena anaknya dia menghalalkan segala cara. Dia mencuri, dia menipu gara-gara anaknya mungkin belum sekolah, gara-gara anaknya ingin butuh ini, butuh biaya dan segala macam. Ketahuilah bahwasanya di sisi Allah sangat besar. Kadang-kadang sebagian orang tua menjadi pengecut, menjadi bakhil, kikir, pelit, medit. Apalagi itu? Ya, gara-gara anak mau sedekah. Aduh, anak saya udah makan belum ya? Mau ngasih baju layak pakai, baju yang sudah tidak dipakai lagi, yang semestinya bisa dipakai oleh orang-orang yang belum diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang, nanti kalau ada anak yang baru gimana? Ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada dari istri kalian dan anak-anak kalian itu adalah musuh bagi kalian. Apa arti musuh? Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, yahmilur rajul ala qati'atir rahim aw ma'siyati rabbih fala yastati'ur rajulu ma'a hubbi illa an yuti'ah. Lihat. Maksud bahwasanya sesungguhnya istri kalian atau anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian karena anak atau karena istri kadang-kadang dia memutuskan tali hubungan silaturahim, memutuskan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara anak. Gara-gara kecintaannya kepada anak atau kepada istri, dia lebih mengedepankan kecintaan istrinya dibandingkan ketaatan kepada Allah. Nah, itu maksud istri anak kalian adalah musuh bagi kalian, ujian bagi kalian. Maka tidak heran setelah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, Imam At-Tabarani, lihat, innal walada mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzanatun. Sesungguhnya anak itu membuat orang tua mempunyai sikap bakhil. Ingin sedekah, anak saya aja belum makan. Anak saya padahal sudah semua. Ingin sedekah, dia bakhil gara-gara punya anak. Yang kedua, majbanatun, pengecut, gara-gara mempunyai anak akhirnya punya sikap pengecut, tidak mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau saya mati, siapa yang ngurus anak saya? Padahal perhatikan baik-baik, orang yang iman dan istiqamah dalam keimanannya, Allah berfirman, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf, surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, ya, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang beriman kepada Allah kemudian istiqamah, maka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih atas mereka. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, tidak ada rasa takut maksudnya orang yang meninggal dalam keimanannya, dia menghadapi kehidupan setelah kematian tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa sedih tidak ada rasa sedih maksudnya adalah orang yang meninggal dalam keimanannya, ketika dia berpisah dengan anak istrinya, dia tidak punya rasa sedih, rasa khawatir tidak ada.
Kenapa? Karena anak dan istrinya siapa yang menjaga? Allah. Ini faedah istiqamah. Ya, orang istiqamah dalam iman, senang di akhirat, keluarganya yang dia tinggal di dunia akan dijaga oleh Allah. Ini makna dan rahasia ketika Allah sering sekali menyebutkan dalam Al-Quran. Sering tidak? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini bapak ibu saudara-saudari. Kemudian kata Rasulullah SAW, majhalatun, anak bisa membuat orang tua bodoh. Gara-gara anak sibuk dengan anak, ya, tidak mau ikut kajian. Dulu kalau seandainya sebelum menikah, ya, ustadznya selalu kelimpungan ditanya oleh jamaahnya, Ustadz mau kemana? Saya antarin. Kajian di mana? Saya antarin, Ustadz. Tapi setelah menikah, yang banyak kata afwannya. Afwan Ustadz, anak saya lagi sakit. Afwan Ustadz, gini. Pasti yang berkaitan dengan anak. Majalah. Bikin membuat orang tua tidak nuntut ilmu. Ya, karena sibuk dengan anaknya. Maka saya katakan, ketika Anda sibuk dengan anak Anda, bawa anak Anda ke majelis ilmu. Ustadz, ngacaukan majelis ilmu, Ustadz. Bermainnya nggak ketulungan, maka resiko. Daripada kita menjadikan anak kita sebagai musuh kita nanti di akhirat. Tidak mengapa bawa. Sediakan mereka tempat, sebuah tempat, kasih mereka mainan. Tidak mungkin. Ini perhatikan juga ya, kepada ini sedikit tentang pendidikan anak. Dan kayaknya sesuai dengan jadwal, nanti mungkin tanggal 30-an Maret ini saya punya kajian keluarga daurah keluarga muslim bersama Ustadz Rizal hari Ahad itu. Perhatikan tentang anak ini. Kita kadang-kadang ya tidak mungkin mengatakan anak yang seperti ini, misalkan 4, 5 ya, yang di bawah 10-an tahun yang belum memayis untuk diam ya. Kamu kalau kajian diam, nggak mungkin itu. Kalau diam kita tahu ente sakit ya. Itu tuh ya. Kalau dia bergerak, oh berarti sehat. Artinya kalau anak-anak itu lagi dia kajian, dia berjalan ke sana kemari, itu memang lagi dunianya, nggak bisa dikatakan diam. Maka kita harus cari solusi agar dia tidak mengganggu kajian. Tetap dia bergerak, tetap dia. Ya kalau kita lihat anak-anaknya, ini sakit ya anaknya. Ya, makanya Rasulullah SAW perhatikan, ini pendidikan anak. Rasulullah SAW kalau jadi imam, itu saya ingin nanya, biar kelihatan heboh gitu. Itu mengimami siapa? Mengimami siapa? Para sahabat. Jumlah para sahabat seberapa? Banyak kan? Yang ikut haji bersama Rasulullah SAW saja berapa ratus ribu? 114.000. Yang ikut berhaji bersama. Berarti ketika beliau sholat selalu jamaahnya seperti itu. Kan luar biasa. Imam mengimami sekian begitu banyak jamaah. Anggaplah kalau laki-lakinya setengah, sekitar 50 ribuan di Masjid Nabawi pada waktu itu. Nah, para ikhwah sekalian, dalam keadaan imam seperti itu, suatu ketika beliau sholat. Ya, dan ini saya juga punya judul kajian dengan judul Ramah Tamahnya Rasulullah dengan Anak-anak. Sangat lembut kepada anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika sujud, kok sujudnya lama gitu. Ada seorang sahabat, kenapa sujud lama nih? Bangun dia, ngelihat. Oh ternyata apa? Ada cucu beliau Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lagi duduk di atas sini beliau, lagi sujud. Ketika sahabat ini mengetahui sebabnya demikian, sujud lagi dia. Maklum waktu itu zaman tasyri' ya, zaman pemberian syariat, jadi masih banyak yang belum tahu tentang tata cara salat yang benar-benar maksimal. Zaman baru-baru orang masuk Islam dan sebagainya. Kemudian setelah selesai salat, para sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasulullah, atolta?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau sujudnya sangat banyak, sangat panjang. Apakah ada syariat baru kalau memang sujud harus panjang seperti itu? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat jawabannya. Beliau tidak menyalahkan sang anak.
Bahkan beliau mengatakan, "Inna bani hadza irtahalani." Sesungguhnya anakku ini sedang menjadikan aku sebagai hewan tunggangannya. Wa inni karihtu an uqifahu hatta yaqdiya hajatahu minni. Dan aku membenci untuk memberhentikannya. Mampu kan Rasulullah narik, letakkan di samping. Oh, Hasan masih balita pada saat itu. Aku benci, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membiarkannya, untuk menghentikannya sampai dia, lihat, perhatikan ibu-ibu, saudara-saudari, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sampai dia selesai hajatnya. Berarti selama itu, selama dia menganggap diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah hewan tunggangannya, maka selama itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud. Ini bapak-bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita katakan, diam ya. Nanti ada lagi, misalkan ibu-ibu yang bawa anak di SMS oleh ibu-ibu lain, tolong dong jaga anaknya, ganggu orang kajian. Nggak bisa. Anak memang seperti itu dia, tidak akan bisa. Ya, dan ini perhatian kepada kita bahwasanya selama anak tersebut tidak melakukan kekeliruan yang sangat keliru, tetapi kita bisa condongkan kepada yang lebih baik dan solusi terbaik, maka itu yang harus kita lakukan tanpa harus kita. Bahkan saya pernah diceritakan, Ustaz, sebelum ke kajian, karena saya punya anak kecil, sebelum ke kajian saya beri penataran dulu itu anak, mungkin setengah jam. Sampai di kajian lari lagi, Ustaz. Gimana dong dia dia dunianya seperti itu. Makanya saya katakan, kalau diam, ini mungkin sakit nih anak nih. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, yang salah adalah ketika dengan sebab anak tidak nuntut ilmu. Bahkan saya katakan, Anda sebagai orang tua, semenjak Anda menikah, mulai saat itu ada tuntutan untuk lebih menuntut ilmu. Karena jangan sampai kesalahan yang kita lakukan di masa sebelum kita menikah, kita lakukan, kita tularkan kepada anak-anak kita. Kita tidak bisa mengaji, tidak bisa sholat yang benar, tidak bisa wudhu yang benar, tidak tahu dalilnya. Itu jangan sampai Anda tularkan kepada anak-anak kita. Bisa, bagaimana kita bisa tidak menularkan seperti itu? Dengan menuntut ilmu. Semakin banyak anak, semakin menuntut ilmu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata Rasulullah, innal walada mahzanatun. Anak sering membuat orang tua sedih. Kenapa? Kalau seandainya orang tua, terutama sang anak sakit sedih sekali. Pokoknya sudah ruqyah sana sini, kemudian berobat. Pokoknya dikeluarkan semua tenaga, usaha, ikhtiar, doa untuk kesembuhan sang anak. Sering membuat hati orang tua sedih. Hati orang tua berat. Ini sang anak, akibat sang anak. Makanya dia adalah ujian bagi orang tua. Tetapi giliran istrinya sakit, dibawa ke dokter sekali, sabar ya dek. Dalam hati nanti kalau meninggal ya cari yang lain. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang keempat, ini baru mukadimah ini. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kekeliruannya belum Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat sebagai mukadimah. Keutamaan mendidik anak. Ini mudah-mudahan ini pelipur lara bagi orang tua yang sering, kalau sudah ketemu dengan orang tua yang lain, anak saya tuh susah deh pokoknya, ampun deh. Ini kesalahan juga itu nanti tuh. Kita akan sebutkan kesalahan-kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Lisannya tidak terjaga untuk anaknya, sering mendoakan keburukan untuk sang anak. Nanti kita akan sebutkan itu. Nah, kita akan sebutkan dulu keutamaan mendidik anak. Apa sih keutamaannya? Coba perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Jika anak manusia meninggal, terputus amalnya kecuali dari 3 perkara. Illa min sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi,
awwaladin salihin yad'ulah. Kecuali dari sedekah jariah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak yang soleh yang mendoakannya. Lihat, dari mana kita mengambil pelajaran keutamaan mendidik anak? Yaitu, keutamaan mendidik anak adalah apabila kita didik anak tersebut menjadi anak yang soleh, maka walaupun orang tuanya sudah meninggal, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ma syai'un 'alal insani illa bali. Tidak ada sesuatu yang ada pada tubuh manusia kalau sudah dikubur kecuali akan hancur, illa 'adzbuz zanab, kecuali tinggal satu tulang ekor saja. Minhu yurakkabu yaumal qiyamah, yang mana pada hari itu akan dibangkitkan oleh Allah, dibentuk kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang ekor tersebut pada hari kiamat. Nah, ketika orang tua sudah meninggal, hancur semua tubuhnya, tapi pahala terus mengalir. Dari siapa? Anak yang saleh. Mendidik anak, keutamaannya ini, terutama ketika mendidik anak menjadi anak yang saleh. Makanya saya sering katakan kepada ibu-ibu yang sering keluar rumah, ibu-ibu, saudari-saudari, Anda itu diberikan oleh Allah 24 jam waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, belum cukup untuk mendidik anak menjadi anak yang saleh. Bagaimana sering keluar rumah? Medicure, pedicure, ya apalagi arisan, kumpulan sosialita, macam-macam pokoknya. Ya, akhirnya anak tertinggal di rumah. Dididik oleh televisi, sangat dekat dengan yang bekerja di rumah kita, tidak dekat dengan kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang saleh akan mendoakan orang tuanya. Di sini para ulama mengambil sebuah pelajaran. Perhatikan pelajarannya dari hadis ini. Awwaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Kata para ulama, ciri anak saleh adalah mendoakan orang tuanya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran, tanda yang sangat dominan dari kesolehan sang anak adalah apa? Mendoakan orang tuanya. Ada lagi faedah yang lain, masih dari kata ini. Mereka mengatakan bahwasanya mendoakan orang tua adalah tanda kesolihan anak. Itu sudah mungkin ya. Ciri tanda kesolehan anak yang paling dominan adalah mendoakan orang tua. Ada lagi mereka mengatakan bahwasanya anak yang soleh pasti mendoakan orang tua. Nah, dua hal itu, ya, mudah-mudahan digarisbawahi baik-baik. Tanda anak yang solih adalah mendoakan orang tua. Yang kedua, tanda kesolihan mendoakan orang tua adalah anak yang solih adalah apa? Pasti mendoakan orang tuanya. Ya, kesolihan pasti mendoakan orang tuanya. Tanda kesolihan adalah mendoakan orang tua. Nih Bapak Ibu saudara-saudari, mudah-mudahan ini membuat kita kembali, ya, tidak membiarkan anak-anak kita tergoda, terutama akidahnya. Kemudian keutamaan mendidik anak yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya seseorang benar-benar diangkat derajatnya di dalam surga. Jadi ada orang tua yang terus diangkat derajatnya dalam surga. Kemudian fayaqul anna li hada. Lalu dia berkata, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi ini? Kemudian fayuqal, dijawab orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladika lak. Ini perhatikan, dengan istighfar anakmu untukmu. Dengan istighfar anakmu untukmu. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan mendidik anak. Dan salah satu hal yang harus ditanamkan ketika mendidik anak, ajari anak Anda mulai sejak dini, pintar-pintar, pandai-pandai lisannya memintakan istighfar untuk orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sering mengatakan ini untuk memotivasi Bapak Ibu saja. Anak Anda
kan sering kalau orang tua sering cerita kepada orang tua yang lain, oh alhamdulillah anak saya sekarang sudah sekolah di luar negeri. Yang satu lagi, oh kalau anak saya sekolah di luar negeri lagi. Saya heran ya. Apa di Indonesia nggak becus gitu kalau sekolah? Tapi ingat, bolehlah berbicara seperti itu. Akan tetapi, kalau ketika anak tersebut tidak sholat, tidak terbiasa sholat, tidak bisa baca Quran, itu nggak sukses namanya. Tidak bisa mendoakan istighfar untuk orang tuanya. Kemudian nanti di akhir kajian juga saya ingin memberikan doa-doa kepada Bapak Ibu sekalian yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang dibaca oleh orang tua untuk anak-anaknya. Dan di sana ada doa yang patut kita ajarkan kepada anak-anak kita agar sang anak mendoakan, meminta istighfar kepada Allah untuk orang tuanya. Di antaranya surat Ibrahim ayat 41. Allah berfirman, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan seluruh orang beriman pada hari dibangkitkannya hari hisab. Ketika anak dia mempunyai kedudukan yang tinggi akibat sekolahnya, pangkat luar biasa, kita sebagai orang tua bangga, tapi lebih bangga lagi ketika anak tersebut benar-benar bisa mendoakan orang tuanya. Ini keutamaan. Dan apa maksud istighfar? Saya pernah punya kajian dengan judul Ajaibnya Istighfar. Apa sih maksudnya kalau orang mengucapkan Astaghfirullah? Yang kita pahami kan, saya memohon ampun kepada Allah. Istighfar itu ada 3 makna. Yang pertama, saya memohon kepada Allah untuk ditutup aib dosa. Yang kedua, saya memohon kepada Allah agar dihapuskan dosa. Yang ketiga, saya memohon kepada Allah agar dosa-dosa diganti dengan kebaikan. Itu istighfar. Ya, itu 3 makna istighfar. Dan ini semua diambilkan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 70. Kemudian surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima." Kecuali orang yang beriman, yang bertobat dan beriman dan beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang digantikan kesalahannya dengan kebaikan. Kesalahannya dengan apa? Dengan kebaikan. Dan Allah Maha Ghafur. Lihat, istighfar. Dan Maha Penyayang. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, sesungguhnya janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Artinya Allah menghapuskan seluruh dosa. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga tadi apa? Ditutupi aib. Jadi yang pertama, minta ampun kepada Allah maksudnya adalah minta ditutupi aib dosa. Dan dosa itu kan ada aibnya, ada buruknya. Jadi ketika seorang anak beristighfar kepada Allah untuk orang tuanya, itu berarti sang anak minta kepada Allah agar aib-aib dari dosa-dosa orang tua ditutupi oleh Allah. Kan indah sekali. Makanya saya katakan, tidak sukses kalau anak kemana-mana sekolah, kemudian sukses, tapi nggak bisa minta ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Yang kedua, yaitu ketika seorang anak meminta istighfar kepada Allah untuk orang tuanya, berarti sang anak memintakan kepada Allah agar dosa orang tuanya apa? Terhapus.
Yang ketiga, ketika sang anak beristighfar kepada Allah untuk orang tuanya, berarti sang anak memintakan kepada Allah untuk orang tuanya agar dosa-dosanya orang tuanya diabaikan, diganti dengan kebaikan. Indah sekali, Pak. Ya, indah sekali. Nah, ini keutamaan. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi yang mengeluh ketika mendapati anak-anaknya susah diatur dan segala macam. Karena disitulah ujiannya, keutamaan mendidik anak. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang luar biasa keutamaan mendidik anak juga. Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ubtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diberikan ujian melalui anak-anak perempuan. Lihat, yang mempunyai anak perempuan, dan di situ indahnya Islam. Ketika Arab jahiliyah menghinakan anak perempuan, maka Islam malah memuliakan anak perempuan. Barang siapa yang diuji oleh Allah melalui anak-anak perempuan, artinya seorang tua ini punya anak perempuan, maka mereka adalah hijab-hijab orang tua dari api neraka. Mereka adalah penutup-penutup orang tua dari api neraka. Maka bersyukurlah yang Anda punya anak perempuan, terutama 2. Jadi kalau 1 masih, tambah lagi. Lihat, kenapa 2 saya katakan? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha." Barang siapa yang mendidik 2 anak perempuan sampai dia baligh, jaa yaumal qiyamah ana wa huwa kahataini fil jannah. Barang siapa yang mendidik 2 anak perempuan sampai baligh, maka dia akan datang pada hari kiamat, aku dan dia bersamanya seperti ini. Dalam riwayat yang lain, para sahabat wanita mengatakan, kalau 1 bagaimana Rasulullah? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau 1, alhamdulillah, katanya masuk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada kekeliruan pertama. Asar jam berapa? Jam 3:10. Ya, berarti kita lanjutkan ya. Masih kuat ya? Kuat, nonton doang. Baik. Setelah muqaddimah yang begitu panjang, mudah-mudahan bermanfaat itu, kita masuk kepada kekeliruan dalam mendidik anak. Yang pertama, tidak mendidik, saya ulangi, tidak mengajarkan kepada anak perihal tauhid. Atau dengan bahasa lain, tidak memperhatikan tauhid pada anak. Itu lebih mudah dipahami mungkin. Tidak memperhatikan perihal tauhid pada anak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid dasar yang dengan tauhid amalan diterima oleh Allah. Tauhid dasar akidah yang dengan tauhid seseorang akan diberi petunjuk, diberikan petunjuk, diberikan keamanan dunia akhirat. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Keamanan di dunia dan akhirat. Petunjuk di dunia dan akhirat. Sesuatu yang sangat kita butuhkan. Di dunia, aman dan petunjuk. Maka, sebuah kekeliruan yang sangat nyata dari beberapa orang tua, ketika dia tidak mengajarkan kepada anaknya perihal tauhid. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita perhatikan Al-Quran dalam surat Luqman,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Luqman, cerita Luqman dalam surat Luqman dari mulai ayat ke-12. Kemudian di ayat yang ke-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, itu semua nasihat Luqman untuk anak-anaknya. Nasihat yang pertama dari Luqman kepada anaknya adalah perihal tauhid. Lihat surat Luqman ayat 13. Allah berfirman, "Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dalam keadaan Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Lihat, nasihat pertama. Makanya tidak heran kita dengar cerita-cerita ulama-ulama salaf, dari mulai semenjak dini mereka mengajarkan kepada anak-anaknya kalimat Allah, la ilaha illallah. Ini kebiasaan ulama-ulama salaf. Ya, mengajarkan kepada anak-anak sebelum mengajarkan apapun. Ya. Mengajarkan anak-anaknya kalimat Allah, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Sebelum mengajarkan kepada anak-anaknya apapun. Tidak seperti di zaman sekarang. Anak-anak kecil disuruh goyang oplosan. A'udzubillah. Dan itu dianggap prestasi. Prestasi yang seperti itu. Bagaimana dewasanya tidak hancur, lawang kecil sudah diajarkan menjual aurat. Dan Rasulullah SAW perhatikan. Kita bolehlah ya percaya kepada BMKG, Badan Meteorologi, Geofisika, Klimatologi. Boleh kita percaya, mereka ahlinya. Tapi di sana ada faktor lain yang menyebabkan tsunami, gempa, ya, yang menyebabkan bergesernya ataupun bergesernya ataupun bergandengannya lempengan-lempengan bumi. Ada faktor maksiat. Rasulullah SAW bersabda, "Sayakunu fi ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun." Akan ada di dalam umatku hujan batu, longsor tanah, kemudian perubahan bentuk-bentuk wajah manusia menjadi wajah pohon, wajah binatang dan semisalnya. Kapan itu wahai Rasulullah? Idza zaharatil qayyinat. Jika telah nampak al-qayyinat. Jangan kasih nama anak perempuan qayyinat. Itu artinya wanita-wanita yang suka menari-nari di hadapan laki-laki. Bahkan di zaman sekarang jamaah. Dan menarinya menari yang malu untuk dilihatnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mengerikan. Nah, makanya ajari anak kita tauhid dulu. Pertama kali. Dan kalau kita perhatikan, ya, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka dari mulai semenjak dini mengajari anak-anak mereka perkara tauhid. Nanti saya akan jelaskan apa saja kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak dalam perihal tauhid. Setelah saya menceritakan para nabi dan para rasul, mereka mengajarkan dari mulai semenjak dini. Lihat Nabi Ibrahim. Dalam surat Ibrahim ayat 35, beliau berdoa. Dan pernahkah kita berdoa seperti ini untuk anak-anak kita kepada Allah? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku, anak-anakku, dari menyembah berhala. Doanya Nabi Ibrahim menunjukkan bahwasanya beliau sangat konsen terhadap tauhid. Kemudian juga doanya beliau ketika beliau membetulkan Ka'bah yang mau hancur rata dengan tanah gara-gara banjir. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 128 beliau membetulkan Ka'bah, membangun kembali Ka'bah bersama anak beliau Ismail. Dalam riwayat bersama anak beliau Ishak. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami orang yang menyerahkan diri kepada Engkau, tauhid. Ya, dan dari keturunan kami juga jadikan orang-orang yang menyerahkan diri kepada Engkau. Doanya Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah.
beliau nanti akhirnya mempunyai keturunan-keturunan yang mengajarkan dan berpegang teguh kepada tauhid. Saya nanya, Ibrahim alaihi salam punya anak siapa? Ismail dan Ishak. Berarti Ismail dan Ishak bin Ibrahim. Ishak mempunyai anak namanya siapa? Ya'qub. Berarti Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Ya, lihat Nabi Ya'qub, cerita Nabi Ya'qub dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Dan ini cerita ini berkenaan dengan tauhid. Penanaman Nabi Ya'qub terhadap anak-anaknya tentang tauhid. Dan itu sesuai dengan kakeknya, yaitu Ibrahim, yang berdoa tentang tauhid agar keturunannya senantiasa bertauhid. Lihat, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Apakah kalian menyaksikan ketika Nabi Ya'qub dihadiri oleh kematian? Ketika itu dia berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di." Apa yang kalian sembah sepeninggalku, wahai anak-anakku? Dan ingat, sang anak akan menjawab dengan jawaban yang benar. Dalam konsep berpikir kita, anak tidak bisa menjawab dengan jawaban yang benar kecuali sesudah apa? Diajari dengan ajaran yang benar. Lihat, anak-anak menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Artinya, kami menyembah sembahan engkau wahai Nabi Ya'qub dan sembahan nenek moyangmu dari mulai Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak sebagai sembahan yang tunggal. Lihat, tauhid. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Nabi Ya'qub tidak mungkin bisa menjawab dengan jawaban yang benar kecuali ketika ditanamkan oleh Nabi Ya'qub. Dan salah satu dari anak Nabi Ya'qub adalah siapa? Yusuf. Berarti Yusuf itu alaihissalam itu benar-benar mulia. Karena orang mulia, dari anak yang mulia, dari kakek yang mulia. Setelah kakek apa di atas kakek? Buyut yang mulia. Ya, Yusuf bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Subhanallah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun. Nabi Yusuf adalah orang yang baik. Wa benu khair, dari bapak yang baik, yaitu Ya'qub. Wa benu khair, dari kakek yang baik, yaitu Ishak. Wa benu khair, dari buyut yang baik, yaitu Ibrahim. Nabi Yusuf alaihissalam, lihat Bapak Ibu saudara-saudari, beliau di dalam penjara akibat kasus Zulaikha itu, beliau mengatakan, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wal yaumil billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Aku meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dan aku mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Kami tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama kali harus diajarkan. Kekeliruan orang tua tidak memperhatikan ajaran tauhid kepada anaknya. Bahkan kadang-kadang ditontonkan kepada anak. Perhatikan, yang bawa alat-alat ke dalam rumah Anda, para orang tua, entah itu bapak, ibu, jangan sampai alat-alat yang Anda masukkan kepada rumah Anda itu merusak tauhid anak Anda. Karena berarti Anda orang tua yang tidak amanah. Karena salah satu amanah yang kita harus jaga pada anak kita apa? Di atas fitrah, yaitu di atas Islam. Tontonan anak-anak, baling-baling bambu. Subhanallah. Si Nobitanya kalau seandainya dia minta apa saja kepada si fulan ini, ya, bisa apa saja. Ini kesyirikan. Saya mau jadi raja deh. Pleng jadi raja. Ajari ke anak untuk minta hanya kepada Allah. Makanya saya sangat mencela kadang-kadang kalau ada orang tua, tuh sana minta sama ommu.
dia lagi gajian tuh. Jangan diajari anak untuk minta-minta. Tidak berhak seorang muslim minta kecuali kepada Allah. Dan itu ajaran yang diajarkan oleh para nabi sampai Nabi Muhammad SAW. Contoh yang lain, kekeliruan orang tua. Kalau seandainya dia lagi berbicara dengan anaknya, ingin memotivasi anaknya. Nak, belajarnya nak. Kalau nanti ranking 1, lulus kuliah dengan PK yang bagus, maka apapun nak yang kamu minta, bapak dan ibu akan sediakan. Emang siapa bapak ibunya? Siapa yang bisa menyediakan apapun? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nggak orang tua seperti itu? Niatannya ingin memotivasi anak, tapi caranya keliru. Sadar dia sadari atau dia tidak sadari, dia sudah merusak amanah yang ada pada anak. Dia sudah merusak fitrah yang ada pada anak. Oh, berarti bapak saya ini, ibu saya ini bisa mengadakan apapun yang saya minta. Alangkah indahnya dibalik. Nak, belajar ya nak. Nanti kalau lulus ranking pertama, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan seluruh permintaan kita. Kan indah. Jangan pernah ajari anak kita untuk suka meminta kepada selain Allah. Kan sering tuh minta tuh sama kalau sebagian orang, ayo om zakatnya dong om. Kan zakatnya gitu ya. Suruh minta kepada omnya, minta sama Allah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika masih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masih kecil. Masih anak-anak sekitar umur 10-an sampai 13 tahun. Beliau mengatakan, ya ghulam, ala u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, maukah engkau aku ajari beberapa prinsip hidup? Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan salah satu prinsip hidup, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat menyedihkan sekali, yaitu ketika orang tua ketika orang tua malah mengkoordinir anaknya apa? Menjadi peminta-minta di jalan-jalan. Minta kepada Allah, berusaha, bekerja yang baik, kemudian berdoa kepada Allah. Jangan pernah biarkan anak kita menengadahkan kedua tangannya kepada makhluk. Yang pantas hanya dikenakan tangannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang kedua, yaitu kesalahan fatal orang tua yang kedua dalam mendidik anaknya, memberikan contoh yang buruk terhadap sang anak, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Memberikan contoh yang buruk terhadap sang anak, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Dan subhanallah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ini memang rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Rahasianya kenapa? Karena salah satu metodologi pendidikan anak yang sangat luar biasa dengan contoh. Saya punya anak namanya Abdullah. Umur masih 5 tahun sampai 6 tahunan begitulah. Abdullah ini kita jarang untuk memakai kamu, ya. Tapi dia diajari untuk memakai nama Abdullah. Abdullah lagi begini, Abdullah lagi begini. Jarang untuk memakai aku atau kamu. Kemudian kalau ditegur, dia kadang-kadang ditegur oleh orang tuanya pakai sayang, jangan begitu. Kalimat sayang ini dia ingat. Kalau seandainya dia lagi berteman di sekolahan, ya, dia akan memperingati teman-temannya begitu.
Sayang, jangan begitu. Sama teman-temannya tuh. Ya. Jadi anak terutama yang balita yang di bawah 10 tahun itu dia lagi banyak menyerap apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Pernah seorang ibu curhat melalui istri saya. Itu katanya anaknya sangat berani sama saya, sama ibunya. Kemudian suka teriak di hadapan ibunya. Kalau nyuruhnya tidak sopan, mengangkat suara dan sebagainya. Saya tanya, itu bapaknya kalau lagi marah sama ibunya bagaimana? Ya persis kayak anaknya. Oh, berarti ternyata yang membuat anak saya durhaka adalah suami saya. Perhatikan nih sang suami. Apalagi kadang-kadang kalau marah sama istri, ngangkat suara, kemudian jambak-jambak rambut. Ini subhanallah, ini laki-laki seperti ini mau saya ajak ke terminal tuh. Kelahi sama preman-preman sana. Berani sama perempuan, subhanallah. Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali berbuat buruk kepada istrinya. Bahkan ketika sang istri patut mendapatkan punishment sebenarnya. Contoh, wah ini pokoknya hari ini hari ibu, hari para istri. Contoh, perhatikan baik-baik. Ketika Aisyah radhiyallahu anha marah, cemburu, Rasulullah SAW pada giliran beliau, istri yang lain ngirimin makanan. Ini kan menurut Aisyah, ini penghinaan. Dianggap saya sebagai seorang istri tidak becus untuk mengurus Rasulullah SAW. Ini kan giliran saya. Biarkan suami saya bersama saya. Saya ngurus makannya, ngurus kehidupannya untuk sehari 2 hari. Karena Rasulullah SAW mempunyai banyak istri. Dapat datang makanan dari orang lain, langsung makanan tersebut dihancurkan, dijatuhkan. Piringnya pecah, kemudian kuenya jatuh ke sana kemari. Kalau bapak seperti itu gimana, Pak? Apa yang akan bapak lakukan terhadap istri? Kan pasti seperti itu kita. Di kamar langsung habis-habis. Ya, Rasulullah SAW enggak. Saat itu pula beliau mengatakan, gharat ummukum. Mohon maaf ya para sahabat, ibu kalian lagi cemburu. Selesai. Ya. Makanya anak kita, kembali ke permasalahan anak. Anak kita buruk sifatnya terhadap ibunya gara-gara sang suami pada saat yang bersamaan itu adalah statusnya bapak mencontohkan yang buruk. Manggil kepada sang istri, kopi dong. Emang pelayan bar. Ini subhanallah. Panggil yang baik ya akhi. Apalagi kalau lisan suami itu kadang-kadang rewel. Asin sedikit, kemudian kurang manis sedikit. Sudah ngambek, mukanya ketahuan kalau lagi ngambek tuh. Ngambek gak mau makan, banting pintu, keluar makan di luar. Sakit hati ya akhi. Subhanallah. Dan saya sering mengatakan bahwasanya istri itu lebih luar biasa daripada koki bintang 7 hotel manapun. Kenapa demikian? Minimal 3 kali sehari itu makanan beda-beda. Setiap hari, kawinnya sudah 20 tahun. Coba bayangkan. Ya, lebih daripada ahli masak manapun. Makanya kalau lagi makan, sang suami di luar makan, ya mbok yau, ingat kepada istrinya. Kata teman-teman, masa diingat doang Ustaz? Ya enggak, bukan diingat doang. Ya, ingat ditelepon mau apa. Ini enggak kenyang sendiri, enak sendiri. Nanti diceritakan kepada istrinya. Saya tadi makan begini, saya makan begini. Subhanallah.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kembali ke permasalahan. Jadi jangan heran kalau seandainya, dan jangan pernah berharap anak Anda menjadi tidak pernah berdusta. Anak Anda suka berdusta karena dia mencontoh orang tuanya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah mendengar seorang ibu bertanya, memanggil anaknya, ya bunayya, ta'ala u'tika. Itu perkataan ibu kepada anaknya, wahai anakku, sini, aku ingin memberikan kepadamu sesuatu. Saat itu Rasulullah SAW mendengar, kemudian bertanya kepada sang ibu ini, idza ja'aki famadza tu'ti. Wahai si ibu, jika anak itu benar-benar datang nanti kepadamu, maka apa yang kamu berikan kepada sang anak? Kata sang ibu, u'tihi tamran. Aku memberikan kepada sang anak tersebut sebuah kurma. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lihat, illam tu'tihi kutibat alaiki kidbah. Kalau kamu tidak jadi memberinya, maka dituliskan atasmu satu dosa. Coba kalau seandainya kita pahami hadis ini baik-baik, sebagian orang tua kadang dia menyajikan kepada anaknya, pokoknya nak, kamu tidur siang ini, sore kita jalan-jalan, sore kita beli ini. Apa yang ada dalam belang anak? Tidur dia, tapi tidurnya melek bangun gitu. Yang dia ingat, habis sholat asar kita jalan-jalan. Itu kan secara psikologis sang anak luar biasa, dia sudah menggebu-gebu. Habis sholat asar, misalkan dia sudah paham tentang sholat, dia sholat, ya semangat sekali sholat. Ketika dia dapati sang bapak yang memberikan janji, sang ibu yang memberikan janji tidak ada di tempat, maka terpatri di dalam dirinya, oh boleh dusta toh. Oh, boleh ingkar janji. Contoh yang buruk, jangan pernah berjanji kepada anak Anda kalau Anda tidak pernah bisa menepati janji tersebut. Jangan heran kalau anak Anda nanti ingkar janji, suka berdusta, ternyata yang mengajarinya siapa? Orang tuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menyebutkan beberapa hadis tentang bagaimana anak sangat terpengaruh dengan orang tua. Perhatikan baik-baik, ya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu yaqul. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku waktu itu ghulam. Ghulam itu kalau dalam bahasa Arab mulai umur anak 0 sampai sebelum 10, itu namanya ghulam. Jadi ketika itu beliau mengatakan, aku anak kecil di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan biasa kecil ya berarti balita atau lebih dari itu sedikit lah. Wa kanat yadi tatishu fis sahfah. Pada waktu itu lagi makan besar, dan biasa kalau orang Arab makan itu pakai nampan besar. Namanya anak-anak, kata beliau, Umar bin Abi Salamah bercerita tentang dirinya sendiri. Pada waktu itu tanganku kesana kemari. Padahal di sana ada adab makan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkanku, ya gulam, wahai anak kecil, samillah. Adab makan pertama, makanlah dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Yang ketiga, wakul mimma yali, makanlah dengan makanan yang ada di hadapanmu. Nah, ini perlu diajari juga kepada anak-anak. Kalau kita kan ada kuah, ada lauk, ada ini, maka usahakan tangan anak-anak kita itu jangan ke sana kemari, ya. Tetapi makan apa yang ada di hadapan. Kalau ada orang yang ngeles, Ustaz, di hadapan cuma ada cabai, gimana? Iya, maksudnya yang di sana yang ada lauknya diberikan, ya. Jadi toleransi. Kemudian 3 itu, makan dengan bismillah. Yang kedua apa? Dengan tangan kanan. Yang ketiga apa? Dengan makan apa yang ada di depan. Nah, Umar
Umar bin Abi Salamah yang waktu itu masih kecil, beliau menceritakan hadis ini ketika beliau sudah jadi bapak. Ketika beliau sudah tua, beliau mengatakan setelah itu, "Fama zalat tilka ti'mati ba'du." Maka begitulah cara makanku setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkanku. Jadi mulai semenjak itu, ketika beliau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu ingat bagaimana tata cara makan. Maka contohkan yang baik, Anda akan mendapatkan anak yang baik. Jangan pernah berharap Anda mempunyai anak yang soleh ketika orang tuanya tidak soleh. Jangan pernah berharap Anda mempunyai anak yang suka sholat ketika orang tuanya malas sholat pada waktunya. Ya, cerita yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Perhatikan baik-baik. Ceritanya, an Abil Hawra As-Sa'di qala qultu lil Hasan ibn Ali ma tadhkuru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada, ini yang bercerita adalah Abul Hawra As-Sa'di, seorang tabi'i. Aku berkata kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Siapa Hasan ini? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hasan, apa yang engkau ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau saya sekarang bertanya kepada Bapak adalah anak dari seorang orang tua. Pak, yang Anda ingat dari Bapak Anda yang sudah meninggal itu apa? Maka otomatis Bapak akan menceritakan sesuatu yang paling berkesan, bukan begitu? Ya, sesuatu yang paling berkesan. Maka Hasan berkata, ketika ditanya, apa yang engkau ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenanganmu terhadap Rasulullah itu apa? Kata Hal Hasan, hamalani ala atiqihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membawaku di atas pundaknya. Maka termasuk kebiasaan Rasulullah kepada anak kecil, beliau meletakkan anak kecil tersebut di sini. Dan ini memuliakan anak kecil. Makanya saya katakan, saya pernah punya judul kajian ramah tamahnya, lembutnya Rasulullah terhadap anak-anak. Salah satunya beliau meletakkan anak-anak itu di sini. Ya. Kemudian fa'akhadtu tamratan min tamris shadaqah. Lalu karena tinggi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam perawakannya tinggi, karena tinggi di atas, akhirnya beliau bisa mengambil kurma sedekah. Kurma sedekah. Fa'adkhaltuha fi fami. Lalu aku masukkan kurma tersebut, aku makan. Masukkan ke dalam mulutku. Kata Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alqiha. Ama sya'arta anna la tahillu lana sadaqah. Wahai Hasan, cucuku, buang itu. Apakah kamu tidak menyadari bahwasanya kita keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharamkan untuk memakan harta sedekah? Yang ingin kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang beliau ingat dari Rasulullah, paling beliau ingat adalah contoh yang baik. Contoh yang baik yaitu makan dari harta-harta yang baik. Maka perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari, contoh yang baik kepada anak-anak. Saya beri contoh ya. Anak kita kadang-kadang misalkan Abdullah ya. Abdullah anak saya tadi. Suatu hari dia masuk ke dalam rumah dengan mengatakan kepada adiknya, kampret sini loh. Sebentar, Abdullah sini, saya bilang. Ini dapat dari mana? Teman, Pak. Kenapa? Karena kita tidak pernah berbicara seperti itu. Maka perhatikan, anak-anak akan cepat sekali mendengar, kemudian mengikuti orang tuanya. Anak-anak katanya, perkataannya kotor, kasar, ternyata akibat dari orang tuanya. Ya, maka perhatikan kalau seandainya kita berbincang-bincang dengan istri, meskipun kadang-kadang bercanda dengan istri, bercandanya tetapi keterlaluan. Contoh misalkan, ketika sang suami buka baju, ya, sang istri menggoda. Masya Allah, ada gajah duduk di sini. Sang suami mengatakan, awas nanti kalau dia juga begitu.
Kemudian ini didengar oleh sang anak. Ya. Nanti dia akan nanya, Umi, benar abah itu gajah duduk? Ini gara-gara orang tua tidak menjaga lisan terhadap anaknya. Perhatikan. Ya. Contohkan yang baik. Contoh yang lain lagi. Saya sering memperhatikan anak-anak kok tidak punya malu ya dia di depan pintu dengan celana, bahkan kadang-kadang telanjang meskipun umurnya 3-4 tahun, tapi kan dia sudah tahu. Kalau kita bicara itu dia paham gitu. Bahkan di zaman sekarang kan banyak anak-anak yang dewasa karbitan. Anak-anak 3,5 tahun sudah katanya, "Bang, saya udah punya pacar, Bang." 3,5 tahun tuh, 4 tahun. Gara-gara karbitan, apa yang dia tonton begitu. Ya, nah, para ikhwah sekalian, anak-anak ini kadang-kadang dia tidak punya malu, atau belum mengetahui bahwasanya itu harus ditutup. Kenapa? Karena kadang-kadang bapak ibunya ketika ganti baju di hadapan dia tidak menutup. Maka ajarkan mulai semenjak dini. Ketika dia paham dibicarai, ini A, ini B, 4 tahun kadang-kadang itu sudah paham. Betul apa tidak Pak ya? 4 tahun itu sudah paham. Maka ketika mau ganti baju, ajarkan ini malu untuk dilihat, tidak boleh. Dan dia akan paham. Nah ini contoh-contoh ya, ini baru yang kedua. Kalau selesai setelah ini, mungkin selesai. Tapi saya masih ada 2 poin lagi. Tidak tahu apakah habis asar dilanjutkan atau tidak. Gimana Pak? Ya, sudah masuk waktu sholat. Ya nanti terserah panitia. Kalau seandainya berlanjut pada pertemuan yang akan datang, berlanjut. Kalau tidak, ya berarti kita lanjutkan setelah asar. Terserah panitia saja. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.